Assalamualaikum, ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Bahasan kita adalah teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di gambar kita melihat ada korek api yang sedang menyala. Apa hubungan antara korek api yang menyala dengan teori tumbukan? Korek api yang sedang menyala, maka di sini terjadi reaksi kimia. Nah, untuk menyalakan korek api tersebut, kita harus memposisikan kepala yang ada di batang korek apinya dengan kotak tempat korek apinya harus tepat. Kalau tidak tepat, maka saat digesekkan tidak akan menyala. Nah, pada saat menggesek pun harus menggunakan tenaga, berarti ada energi yang dibutuhkan. Nah, pada saat digesekkan, di situ terjadi tumbukan antara partikel yang ada di batang korek api, yang di kepalanya, dengan kotak tempat korek apinya. Kalau posisinya pas, energinya pas, maka korek apinya baru akan menyala. Nah, berarti untuk mendapatkan korek apinya bisa menyala, dibutuhkan suatu posisi dan tenaga yang pas. Nah, saat kita menggesekkan, dibutuhkan tumbukan. Nah, tumbukan yang bagaimana yang bisa menghasilkan reaksi kimia? Kita ikutin pembelajarannya. Karena reaksi kimia terjadi bila ada tumbukan, maka pernyataan ini dinamakan dengan teori tumbukan yang berbunyi, reaksi kimia terjadi karena adanya partikel-partikel bereaksi yang saling bertumbukan. Akan tetapi, tidak semua partikel-partikel yang bertumbukan akan menghasilkan reaksi kimia, melainkan hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi yang cukup serta arah tumbukan yang tepat. Bagaimana caranya agar terjadi tumbukan yang efektif? Untuk mendapatkan tumbukan yang efektif, diperlukan energi yang cukup dan posisinya harus tepat. Sehingga ikatan-ikatan akan putus dan akan terbentuk ikatan yang baru. Kita perhatikan gambar tumbukan dari molekul I2 dengan H2. Jika tumbukan ini energinya tidak mencukupi, tidak cukup, maka molekul I2 dan H2 yang sudah bertumbukan akan terpisah kembali, sehingga dia tidak menghasilkan molekul yang baru, berarti tidak terjadi reaksi kimia. Nah, akan tetapi, bila tumbukannya efektif, energinya cukup, posisinya tepat, maka I2 dan H2 setelah bertumbukan, dia tidak akan terpisah kembali, tetapi membentuk molekul yang baru, yaitu molekul HI. Jadi ada dua molekul HI karena I2-nya dengan H2-nya bertumbukan dengan tepat. Nah, setelah terjadi reaksi kimia, karena adanya tumbukan yang efektif antar partikelnya, maka untuk mempercepat laju reaksinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu memperbesar energi kinetik molekulnya atau menurunkan harga energi aktivasi. Kedua cara ini bertujuan agar molekul-molekul semakin banyak memiliki energi yang sama atau lebih dari energi aktivasinya. Sehingga tumbukan yang terjadi semakin banyak, maka peluang tumbukan yang efektif pun juga akan semakin banyak. Energi aktivasi ini dapat menerangkan mengapa konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis dapat mempengaruhi laju reaksi.
Hubungan antara faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi dengan teori tumbukan terlihat pada tabel. Ada 4 faktor yang mempercepat laju reaksi dengan adanya teori tumbukan. Yang pertama, faktanya konsentrasi semakin besar atau peningkatan konsentrasi bereaksi dapat mempercepat laju reaksi. Kenapa? Di sini dijelaskan peningkatan konsentrasi berarti jumlah partikel akan bertambah pada volume tersebut dan menyebabkan tumbukan antar partikel lebih sering terjadi. Banyaknya tumbukan memungkinkan tumbukan yang berhasil atau tumbukan yang efektif akan bertambah, sehingga laju reaksinya akan meningkat. Yang kedua, faktanya adalah peningkatan suhu dapat mempercepat laju reaksi. Suhu suatu sistem adalah ukuran dari rata-rata energi kinetik dari partikel-partikelnya pada sistem tersebut. Jika suhu naik, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan yang berhasil atau yang efektif akan bertambah, dan laju reaksinya akan meningkat. Yang ketiga adalah pengaruh luas permukaan. Faktanya, penambahan luas permukaan bidang sentuh akan mempercepat laju reaksi. Makin besar luas permukaan menyebabkan tumbukan makin banyak, karena makin banyak bagian permukaan yang saling bersentuhan, sehingga laju reaksinya menjadi semakin cepat. Dan faktor yang keempat adalah katalis. Faktanya, katalis dapat mempercepat reaksi. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi, sehingga dengan energi yang sama, jumlah tumbukan yang berhasil menjadi lebih banyak, sehingga laju reaksinya menjadi lebih cepat. Pada pertemuan ini, yang akan dibahas adalah faktor konsentrasi yang dapat mempercepat laju reaksi. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Kita perhatikan percobaan yang terlihat pada gambar ini, yaitu percobaan antara logam magnesium dengan larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda. Gelas 1 HCl-nya 1 molar, gelas 2 2 molar, dan gelas 3 3 molar. Nah, kalau kita perhatikan dari percobaan ini, di mana logam magnesiumnya panjangnya sama, maka terlihat dari percobaan ini, HCl di gelas ketiga yang konsentrasinya paling besar, 3 molar, reaksinya paling cepat. Nah, fakta percobaan tadi mengatakan bahwa peningkatan konsentrasi bereaksi dapat mempercepat laju reaksi. Nah, peningkatan konsentrasi berarti jumlah partikel bertambah pada volume tersebut dan menyebabkan tumbukan antar partikel lebih sering terjadi. Banyaknya tumbukan memungkinkan tumbukan yang berhasil akan bertambah, sehingga laju reaksinya meningkat. Nah, pengaruh konsentrasi pada laju reaksi nanti akan dibahas lebih lanjut pada saat membahas order reaksi dan persamaan laju reaksi. Sedangkan untuk faktor suhu, luas permukaan, dan katalis akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan kita pada hari ini tentang teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih. Assalamualaikum.